Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansurihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsan thumma ila musannifil kitab Syekh Zainuddin Al-Mali Karim wa usul furu'i amma ba'du wa syaikhul karim sikul jannah wa yu'anidu alaina barakati wa karamati wa tu'arumihi fit dharain aman haduru hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhimmatun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif muhimmatun. Muhimmatun utawi iki iku keterangan penting. Muhimmatun utawi iki iku keterangan penting fi bayanin nazari ing dalem nerangaken masalah ningali nazar al muharrami kang den haramaken wal jaizi lan nazar kang wenang wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono nazar muharram wal jaiz. Pahmi ku bangkune kok ngene piye. Ndak kowe nak muwiring ngono berarti. Ini bahas tentang hukum-hukum melihat antara laki-laki dan perempuan. Karena ini bersinggungan erat karena sudah diawali tentang nazar di awal. Saya ingin bahas tentang hukum nazar. Qala al-musannifu yahrumu haram apa nazar ala rajuli melarati ing atase wong lanang. Yahrumu haram apa nazar ala rajuli melarati ing atase wong lanang. Ngerti maknane melarati ya? Aku maknani bebani melarati iku maksude alane iki faedahe taklif. Maksudnya hukum haram itu dibebankan kepada siapa? Maksudnya. Sehingga ala di sini bimakna taklif. Yahrumu haram pun nazon ala rajuli bebani ing atase wong lanang. Walau syekhon senajan ta wong lanang iku wis tuwa himan kang bebasane tuwa renta iku lho. Himane wis aja bangka ora kaya piye ngono mate. Iya, maksudnya wis sepuh banget nek. Walau syekhon senajan to onone rajul, ai walau kana rajulu syekhon. Walau syekhon senajan to onone rajul iku wis tuwa himan kang banget ngono ya. Tuwa banget. Sepuh. Apa sing haram apa ta'ammudu nazari syai'in nyengaja ningali suwiji-wiji min badani ajnabiyatin saking awake wong wadon ajnabiyah. Min badani ajnabiyatin saking awake wong wadon ajnabiyah. Ajnabiyah iku aja dimaknai ya, jangan diartikan orang asing. Kok ajnabi lek cara kamus kan orang asing. Ajnabiyun kan asing. Yes ajnabiyah itu istilah, Bang. Lawan ajnabi atau ajnabiyah adalah apa? Mahram.
Itu istilah, wis ndak usah dimaknai. Hurratin au amatin rupane hurratin yo sing merdeka kang merdeka au amatin atau budak utawa budak. Balahot kang wis tumeka sapa ajnabiyah haddan ing bates sing dimaksud bates tustaha kang kena den syahwati sapa ajnabiyah fihi ing dalam had walau syauhaa senajan to onone ajnabiyah iku syauhaa iku wong wadon sing welek buruk rupa qabihatul mangzar wis welek maksudnya pancen apa gawan bayi ngerti para istilah gawan bayi ya pancen sejak lahir diciptakan elek maksudnya qabihatul mangzar apa? Lah apa? Bahasane apa? Lek cara qabihatul fikih bahasa fikih qabihatul mangzur. Lek cara di apa? Di bahasa Indonesia kan buruk rupa. Cara basa Jawa elek kuwi mate. Ya cara aluse ora ayu ngono ae. Ora ayu dan tidak selamanya akan ayu ngono mate. Au ajuzan utawa wis tuwa sepuh. Wong wadon sing sepuh. Jadi lek mengistilahkan laki-laki sing sepuh iku pakai istilah syekh. Lek ne perempuan yang sepuh iku ajuz. Wa aksuhulan sewali'e to. Wa asuhulan sewali'e ya memang ta'ammudun nadzur lakhirih berarti lendek tak klikan 27 iku walike. Ay wa yahrumu aksuhu wa huwa ta'ammudun nadzuril ajnabiyah li syai'in min badani ajnabiyyin. Sik sampai iki sik. Jadi katane iki memang hukum asal ya. Hukum asal nazur itu memang laki-laki dengan laki-laki ke perempuan itu hukumnya haram. Wong lanang iku ndak oleh hasilnya ndelok wong wadon. Ya, gak oleh. Haram hukumnya. Hukum asal iki. Talek dua-dua. Karena apa? Wa dzalika liqaulihi ta'ala qul lil mu'minina. Qul ini khitabe untuk lil mu'minin. Berarti wong lanang yahuddu min absarihim. Diminta oleh Allah untuk melalui perantaranya Nabi Muhammad perkataannya adalah yahuddu min absarihim. Wong lanang iku diminta untuk menundukkan pandangannya wa yahfazu furujahum dan menjaga kemaluannya. Jadi perempuan itu tidak boleh menampilkan, laki-laki tidak boleh melihat. Paham maksudnya ya? Tidak paham Rifka? Kok? IQ-mu kok ndek men? Kayak guyon nih Bang. Jadi karena ada kitab ya, wala yubdina zinatahunna itu loh. Wala yubdina iya ayatnya lali aku ya Allah. Iki lho sadurunge iki. An-Nur ayat 30 iku piye terusane? Kak Azka, piye Kak? Disi-disane apa awal-awalannya? Waqulil mu'minat itu apa bukan? Apa ini yang awal? Waqulil mu'minati yahdudna min absarihinna itu ya? Ya. Wa yahfadna furujahunna. Aku lali aku. Jal delok Qur'ane. Delok Qur'ane. Lek sing ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha iku An-Nur ayat 31. Lek sing An-Nur ayat 30 iku disi-disane
Ya. Bismillah. Apa bismillah? Kulil mukminin. Kulil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Terus dzalika azka lahum. Terus innallaha khabirum bima yasna. Iki ayat iki nggawa awakmu ka aska. Ya, dzalika utawi mengkono-mengkono perintah kuwi kanggo aska. Ya Allah. Terus yang ayat 31. Waqulil mukminat itu. Waqulil mukminati yahdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha dan seterusnya. Jadi perempuan itu ada larangan tidak boleh menampilkan kecuali yang nampak. Maksudnya dari cara tafsiran ulama itu illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Nah, tapi laki-laki itu tidak boleh atau diminta untuk menundukkan pandangan. Jadi sing apik iku gulune wong lanang iku ngene. Orang dawa ngak ngene. Nggih, monggo. Walau syekhon himan sekalipun memang laki-lakinya itu memang sudah tua renta. Ya kok pas aku meniki walau syekhon himan. Nah. Wa yahfi hurmati nadzuri rajul. Nah. Jadi sekalipun memang sudah lansia, mbah-mbah tua, mbah kakung ngono kae sing wis umur 70-an, itu kalau nazar ke ajnabiyah tetap hukum asalnya haram. Iki cara kaul utama iki. Apa ta'ammudun nadzari syai'in badani ajnabiyatin nek taklek 24 itu wa kharaja bihi ma idza hasolan nazar ittifaqan ai bi ghairi ikhtiyar fala yahrumu. Nah, karena ini bahasa di Fathul Mu'in iku pakai kata ta'ammudu. Berarti nazar iku disengaja. Ya, cara Ramadan iku mau melihat nisa iku disengaja no, pancen nyengaja. Lah sehingga hukum haram itu mengecualikan ittifaqon, maksudnya tidak sengaja, kebetulan. Kebetulan maksudnya ngono. Lek kebetulan Ramadan melihat perempuan, ternyata melihatnya itu kebetulan, maksudnya bukan atas kehendak dia, tidak direncanakan sebelumnya. Iku ittifaqon. Fala yahrumu, pada saat itu fala yahrumu, cuma bar kuwi biasanya disengaja diterusne mate. malah yahrumu malah. Nah itu. Hurratin au amatin begitu yang merdeka atau budak. Saiki wis rana budak wis semua wanita lah. Balaghot haddan tustahafihi. Yang mana wanita itu memang sudah mencapai batas untuk bisa disyahwati. Maksudnya piye hadan tustahafihi iku dawe Sayyid Al-Bakri ndek ya anah iku wal muradu tustaha li dawit tibai salimah. Jadi perempuan itu memang secara secara karakter fisik orang normal itu pada usia itu memang bisa disyahwati, artinya bisa menimbulkan syahwat. Usia berapa? Usianya itu tidak tahu. Tapi kalau laki-laki itu sudah melihat perempuan, umumnya laki-laki normal melihat perempuan, ya paling kalau anak-anak usia SMP itu biasanya wis syahwatan nih wong lanang.
SMP, SMA itu sudah balaghat haddan tustahafihi, sehingga mengecualikan pada anak kecil sohirah. Anak kecil itu pada hakikatnya belum lam tablu haddan tustahafihi, anak kecil perempuan. Lain lagi, lain cerita kalau misalnya laki-lakinya itu memang punya kelainan. Kelainan misalnya hormonnya apa itu sing di hormon seksual itu hormon apa testosteron apa itu. Allah itu menciptakan apa komponen yang ada pada diri laki-laki itu hormon testosteronnya itu cenderung tinggi, sehingga apa menurut saya ini masalah ilmu ya maksudnya. Jadi laki-laki dibandingkan perempuan itu mana yang paling pengen wateknya antara laki-laki perempuan? Laki-laki. Nun sewu. Makanya laki-laki ku gampang gerayai. Ngerti ya Praman? Gampang ngajak. Ono suami istri. Ada satu kasus itu di Malang kayaknya ya. Tahun berapa saya lupa. Kasus laki-laki perempuan baru menikah mungkin setelah 2 minggu akad nikah itu cerai. Apa alasannya? Alasannya karena laki-lakinya itu meminta jatah 1 hari 10 kali. Itu kelainan itu. Apa cara bahasanya apa? Narjun. Laki-laki yang hiperseks. Jadi memang hormonnya itu memang terlalu tinggi. Tapi kalau menurut riset yang ada itu, menurut saya perempuan itu kapan bisa hilang keperawanannya? Kamu tahu enggak? Kamu kan yang perempuan maksudnya. Ya, maksudnya bukan yang insiden. Ya memang normal setelah akad nikah itu berapa kali dikumpuli maksudnya. Berapa kali berkegiatan watek itu. Ya bener sampean pernah mendengar maksudnya. Tapi ada riset itu begini. Perempuan itu nanti non sewu ya di Qurratul Uyun itu memang ada keterangan bahwa nanti perempuan pengantin baru itu cenderung takut setelah ijab qabul itu cenderung takut, bukan malah cenderung senang. Ya senangnya itu mungkin pas walimah, setelah itu pas malam itu cenderung takut. Kenapa demikian? Karena dia perempuan itu akan ada rasa khawatir untuk melakukan malam pertamanya. Misalnya ya karena rasa sakitnya atau karena apanya dan sebagainya. Itu di Qurratul Uyun ada. Nah, oleh karena itu laki-laki tidak boleh langsung tancap gas, gak oleh. Harus ada muqaddimah. Bahasa di Qurratul Uyun itu muqaddimatul jima'. Jadi harus ngobrol dulu, kemudian ya pemanasan. Sampai ngerti lah rasa terang. Pancen zalika azka maksudnya. Lah. Karena ternyata apa? Karena ya non sewu hubungan suami istri kalau itu langsungan itu efeknya itu kepada psikologi. Terutama istri ya. Seakan-akan istri di sini sebagai alat pemuas hasrat seksual laki-laki, artinya sebagai benda seperti boneka lah. Nah, sehingga kepuasan itu hanya didapati oleh laki-laki, tidak pada perempuan. Oleh karena
banyak orang cerai itu karena itu tidak mendapatkan yaitu kenikmatan ketika itu. Nah, tidak mendapatkan kenikmatan ketika itu. Contohnya siapa? Banyak artis-artis itu. Artis-artis yang pernah diwawancarai di podcast itu dia mengaku sendiri. Nah, di Qurratul Uyun disebutkan bahwa perempuan nanti ketika hubungan badan itu akan mengeluarkan yang namanya damul bikaroh. Kayak ilmu iki ya. Damul bikaroh. Jadi sampai nanti ojo kaget. Damul bikaroh itu apa? Darah, bukan darah haid, bukan darah istihadah juga. Tapi darah hasil pecahnya selaput darah, selaput keperawanan. Itu akan dianggap sudah robek biasanya, sudah robek atau sudah jebol. Ketika tandanya adalah ketika sudah keluar damul bikaroh. Nah, makanya apakah wanita itu kena kecelakaan kemudian di farjinya itu keluar darah dan dinyatakan oleh dokter divonis bahwa dia sudah kehilangan keperawanannya. Kalau versi kitab fikih kan kalau itu memang kecelakaan tetap dia statusnya tetap bikr, tidak disebut sayyib. Karena itu bukan atas kehendaknya, itu atas kehendak. Ayo. Naudzubillah sampai. Tapi kemudian riset itu menyebutkan kurang lebih berapa kali kumpul untuk bisa keluar damul bikaroh. Ada yang menyebutkan 6 sampai 7 kali kumpul kemudian baru keluar damul bikaroh. Nah, ya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu kalau dia itu ya Allah. Aku koyo piye ngono jelas ning ngene iki. Regane ana arek wedok. Nek sing ngaji wong lanang tok ana iso guyon kok ngendi-ngendi. Nah, tapi ini ilmu ya. Nah, ikut damul bikaroh seperti itu. Nah, tradisi India kalau tidak salah. Itu ketika malam pertama itu ya dilihat keluarga. Ya, tapi enggak ditonton secara frontal enggak. Maksudnya ya ono kasure tapi dikasih tirai, selambu ngono kan. Nah, dikasih selambu. Nah, cuma keluarga di situ ya ada keluarga itu boleh melihat. Nah, tapi selambu atau tirainya itu yang tidak transparan, berarti bukan ya selambu kain sing masih ketutup remeng-remeng lah istilahnya. Nah, kemudian itu tadi damul bikarohnya itu apa? Kalau misalnya di kain itu dinempel di kain kemudian dilempar ke para hadirin. Siapa yang mendapatkan itu nanti akan ketemu jodohnya, segera ketemu jodohnya. Kata orang India apa? Vindavan apa jenenge apa? India itu kan biasanya ngono kae. Panganan yo wis ngono kae. Oh. Ditek-tek gawe tangan kayak. Aku ngerti kok gila nih. Ya tapi orang India mesti. Orang Indonesia itu wis gak lah. Lah itu. Nah, jadi Ramadan itu ketika melihat perempuan kok syahwat, lereni. Enggak. Niki walau syauha'a aw ajuzan. Iki goyahe. Walau syauha'a aw ajuzan. Meskipun wanitanya itu sudah memang qabihatul mangzor, ya itu buruk rupa itu atau tua renta lansia. Cara pengadatan niku
umumnya ya, cara logika itu di logika itu yo siapa yang bisa syahwat maksudnya. Lek ono perempuan sing buruk rupa atau perempuan sing sudah usia 75 tahun niku sapa? Dari sini gak mungkin ono sing syahwatan. Nah, tapi ono kaidah. Kaidah iku likuli sakitatin fil hayyi laqitatun. Dek kene ono ki. Niku ndek ta'liq nomor 26 itu. Izma min kulli sakitatin fil hayyi illa walaha laqitatun. Maksudnya piye? Ketika memang ada sesuatu yang jatuh, ada barang yang jatuh. Sak ndak geleme wong ku mesti ana sing njupuk, mesti ana sing nemu. Barang itu jatuh sekalipun nilainya itu ada uang jatuh 1.000. Ya mungkin bagi Nasrul, bagi Ramadan, bagi Fahmi, Aska, Mas Udi ku ndak ya sudah uang 1.000 itu berapa? Berarti ndak berharga lah bagi kalian itu. Tapi pasti ada yang ngambil. Pasti ana sing ngambil, mesti ana sing butuh, ana sing ngambil. Sehingga apa? Ya Allah itu adil maksudnya. Allah itu adil ketika menjodohkan antara laki-laki dan perempuan. Kadang aku yo ketika ketemu ayat atau ibat atau ibun atau apa? Ayat itu loh atau ibin lito ibat apa atau ibun itu bahasanya. Apa? Dan atau ibun lito ibat diwaca rafa apa diwaca jar gitu. Aku lali aku. Nah, maksudnya laki-laki sing toyib itu ketemu perempuan sing toyibah. Nah, bahasa orang awam itu laki-laki ganteng mesti ketemu perempuan sing cantik. Tapi adil, memang Allah itu adil. Misalnya begitu, memang begitu. Berapa perempuan yang memang itu tidak pada taraf cantik itu apa? Sing ndak ketemu jodoh nih nyatane mereka yang saya kayak seperti cacat fisiknya dan sebagainya tetap ketemu jodoh nih. Jadi ono laki-laki yang ganteng, wedoke wireng ngono kae. Ya rukun. Ya rukun. Tapi paling jadi bahan hibah, bahan gunjingan. Karena memang ya apa ya tradisi, memang tradisi. Jadi walimah ngurus zaman sekarang itu apa pengantin itu dipertontonkan. Pengantin itu dipertontonkan. Sing pengantin laki-laki, mari ijab kabul ngono lho. Mari ijab kabul itu didudukkan di singgasananya pengantin baru. Didekor, wis dipacai ngono kae. Sing laki-laki dirias, perempuan juga Masya Allah, perempuan itu malah lebih make up itu lebih. Tapi itu memang kodrati, memang kodrati perempuan, lizina. Tapi marang ngono yo ono, mesti ono para hadirin tamu undangan. Marilah para hadirin hadirat yang terhormat. Inilah pengantin laki-laki dan perempuan akan memasuki singgasana pengantin baru. Dipersilahkan. Terus kemudian ono upacara ono kae ono. Ridho ndek buri nyelwetuk. Ngono kok ono ya mesti laki-lakine kan yo ndak ganteng ngono mesti. Yo cilik ndak ganteng. Nah. Wedoke wayu, ridho nyrodok. Ya Allah. Wong wedoke kok gelem ya. Iku mesti ana iku. Wong wedoke kok gelem ya. Mari ngono tanggone ya nyaut ya. Mari ngono yakin iku ya nyaut. Iku sing pinter wedoke apa sing goblok lanange. Ya Allah. Terus Narjun muni ngono. Ya cobaane sing wedok.
Beruntung sekali bagi mereka laki-laki yang memang tidak diciptakan dengan wajah yang tampan rupawan, ketemu dengan istri yang cantik jelita. Nah, bagi mereka ini ono di kitab-kitab tasawuf iku, ya ketika ditanya itu, kamu ya memang iki wanitanya tapi wanita sing solihah mesti. Jawabnya ini, kamu apa ndak merugi ketika ketemu dengan laki-laki yang ya nun sewu ya seperti itu, buruk rupa. Kayaknya kalau disandingkan dengan kamu itu ya ndak pantas lah. 180 derajat. Nah, jawabannya sing perempuan itu ya mungkin si suami saya itu bisa bersyukur mendapatkan saya dan saya bisa menambah kesabaran saya atas jadi iso sabar, iso qanaah maksudnya sing wedok iku. Tapi ya lek wis ketemu jodone jenengan nanti lek wis ketemu jodone iku tidak memandang pada fisik, tidak memandang pada tampangnya. Ndak, itu hanya pandangan pertama, itu yang bisa menakjubkan itu, ya Allah arek wedok kayak wayu, itu pandangan pertama. Tapi itu belum masuk kategori cinta, belum. Itu hanya takjub, bahasanya takjub. Laki-laki melihat perempuan sekelebat, wah yo, iku ndok matali ono mah santri putri wayu. Mari ngono didelok Instagrame. Didelok Instagrame, oh iya beneran wayu. Nah, tapi dia hanya memandang cantiknya. Laki-laki seperti itu pasti tidak akan berani untuk melanjut ke jenjang selanjutnya pasti. Yaitu apa? Mengenali jati diri, mengenali karakternya dan sebagainya. Nah, begitu juga sebaliknya, perempuan ketika melihat laki-laki sing ganteng, boleh sing Korea ngono kayak sing putih-putih ngono, ganteng-ganteng ngono. Falah ya. Tapi wong Korea enggak ono jenenge Aska. Yazid. Apa malah Yazid? Siapa? Lah. Namanya siapa? Korea itu jenis siapa? Yazid. Hah? Iku seneng drama-drama Korea kan mesti dipilih sing ganteng-ganteng putih-putih ngono. Terus akhirnya sampai dibuat wallpaper, sampai dibuat foto wallpaper laptop, wallpaper HP, sampai foto profil WA. Kasih. Ya, fanatik malah. Nah, sampai fanatik. Fanatik pada juga. Lah, sampai seperti itu. Nah. Tapi les ketemu judulnya itu ndak sampai melihat ke situ, tapi jenjang selanjutnya melihat kepada karakter, kecocokan pada aspek visi misinya, visi misi di dalam membangun rumah tangga. Wes setelah itu mau ganteng, mau biasa-biasa saja, mau cantik, mau biasa-biasa saja, neriman. Itu insya Allah langgeng. Ya kita mengaca kepada keluarga-keluarga lah. Ya buat carane bapak ibu kalian iku kok bisa pernikahannya bisa langgeng 20, 30, 40 tahun maksudnya. Sementara anak-anak muda iku atau artis-artis ini moro-moro belum ada setahun nulis pegatan cerai. Tapi pestane iku bisa menghabiskan jutaan, maksudnya ratusan juta sampai disiarin di TV. Mari ngono apa? Pegatan. Gombal. Tidak menarik kan? Tidak menarik. Selerane rendah. Nah, kata beberapa kiai, bagaimana cara laki-laki melihat perempuan? Satu, yang dilihat pertama adalah pada fisiknya. Jadi nih para kiai iki, ojo sampai diwalik nanti. Satu, pilih fisiknya. Kalau memang kamu cocok secara fisik seperti itu, oke.
Hah? Apa dah? Nomor 2, lagi sing perempuan iku ojo sensi. Jangan tersinggung dulu. Memang ini begitu cara memilih laki-laki. Cara menyeleksi laki-laki ke perempuan seperti itu. 1, pandang fisiknya. Kalau memang sudah cocok, oke lanjutkan. Nomor 2 baru agamanya. Ketika di agama di sini tidak cocok, sudahi. Jangan dibalik. Agamanya dulu, kemudian memandang fisiknya. Biasanya itu tidak patek tidak seret biasanya. Nah, jangan dibalik. Ketika memang di tahap kedua, tahap yang paling final itu adalah pada aspek agamanya. Kalau memang tidak cocok, lereni, golek sing liya. Ono apa Fahmi kepengin golek jodoh? Memang sudah waktunya. Ternyata diminta oleh orang tuanya itu ya satu daerah atau satu kabupaten lah, kabupaten atau kota. Kamu mana Miroh mana? Malang kabupaten atau kota? Kabupaten. Lah iso jodone aja jangan jauh-jauh misalnya ngono. Pulinge wong tuane ngono misalnya. Jangan jauh-jauh. Ono santri Mahat Ali Putri yang rumahnya Malang juga, tapi versi Fahmi ku ndak cocok. Fahmi ini sih ndak cocok maksudnya. Ndak seret. Terus kemudian akhirnya ketemu ya tetangga desa maksudnya. Dikenal akhirnya ta'aruf, saling kenal. Ya kemudian itu tadi memandang fisiknya kemudian agamanya itu paling pas. Karena kalau misalnya akan dikasih tahu, Fahmi kamu mau saya jodohkan dengan perempuan yang ciri-cirinya itu pokoknya ya Allah sholat 5 waktu nih tepat waktu, tidak pernah kodok, subuhane yo tangi jamaah, tahajud yo trep rajin, sholat duha juga tidak pernah tertinggal, sering puasa sunnah Senin Kemis. Wis bagus ngono-ngono. Yo. Kolbi. Iya. Ya misalnya kolbi ngono misalnya. Sering puasa Senin Kemis. Maca Qur'ane yo apik. Maca Qur'ane. Tapi Fahmi ndak ero wajahe ngono. Fahmi ndak tahu wajahnya. Ya mas secara agama bagus. Terus kemudian apa? Ya kata Fahmi cocok-cocok aja. Tapi kemudian ketika persyaratan dari orang tuanya sana memang agak ketat, yaitu tidak boleh ya maksudnya nanti akan saya pertemukan putri saya itu ya ketika akad nikah. Langsung ketika akad nikah. Jadi dicadari, malah dibuka. Wes, jadi terus nih. Kalau perempuan gimana? Perempuan memandang laki-laki? Hah? Piye lo? Apa lo? Hah? Materinya? Katanya mau iPhone. Lek coro hadis ya. Bagi panduan bagi laki-laki mencari kriteria perempuan itu, hadisnya aja sampai ketuker. Hadisnya itu tungkahul mar'atul arba'in. Terus kemudian sampai ada amr fadzfar bidzatid din. Jadi laki-laki memandang perempuan boleh
mempertimbangkan dari aspek kecantikannya, terus fisiknya, nasabnya, pekerjaan dan sebagainya. Tapi prioritas utama adalah din. Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka kamu akan beruntung. Bagi perempuan memandang laki-laki atau mencari kriteria laki-laki, iku hadise ngono sitok kan. Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Faf'al itu. Ketika, tapi ini khitabnya wali perempuan, karena yang mendapat yang menyetujui itu atas persetujuan walinya. Kamu para wali yang punya anak perempuan, ketika datang kepadamu man tardawna dinahu, laki-laki yang kamu ridhoi agamanya, wa khuluquhu dan akhlaknya, faf'al. Nah, wis. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Lek ndak ngono, iku jadi menjadi cobaan bagi kamu dan justru akan merusak, fasadun arid. Jadi cari laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik. Wis itu tok. Insya Allah nanti kamu nanti akan dipandu menuju surganya Allah. Tapi aku malah kelingan. Ono di kitab, saya pernah membaca, ada di kitab Syiarul A'lamin Nubala itu. Ada, kalau tidak salah itu sahabat atau tabiin, saya lupa. Atau mungkin malah tabiin. Tapi pokoknya di awal-awal Hijriah. Tidak sampai 100 Hijriah, maksudnya di puluhan antara ya berapa lah. Saya lupa kalau tahun wafatnya orang ini. Namanya Imron bin Hitton. Dia itu bersikeras untuk menikahi perempuan yang memang tidak punya akhlak lah, gak ada akhlak, bejat sekali. Nah, tujuan dia menikah adalah tujuan dia menikah adalah saya ingin menikah tujuannya agar istri saya itu tujuannya itu untuk memperbaiki agama istri saya. Tujuannya itu untuk memperbaiki agama istri saya. Itu tujuan dia menikah seperti itu. Jadi perempuan yes masya Allah bejat lah. Cara saiki iku pokoknya perempuan yang salah pergaulan, kemudian dia tidur di kolong jembatan dan sebagainya. Sebagian tidak genah lah, gampang keluyuran. Nah, pada saat itu perempuan itu saya tidak tahu namanya. Perempuan itu kayaknya memang tidak disebutkan namanya. Adalah putri dari pemuka golongan Khawarij. Jadi karakternya itu karakter Khawarij. Dia kepengen setelah menikah itu mau membawa istrinya itu, mau merubah agamanya istrinya. Dan semuanya pokoknya di servis 100% lah. Nah, diperbaiki semuanya, mau ditarik ke ahlu sunnah. Dan dilalah ternyata endingnya adalah Endingnya adalah laki-lakinya yang katut ke perempuannya. Laki-lakinya malah jadi Khawarij juga. Laki-lakinya malah jadi Khawarij. Makanya memang faktor agama itu paling penting. Jadi jangan sekali kamu wahai laki-laki itu menikahi perempuan-perempuan yang memang agamanya itu kurang, dalam arti kamu kepengen mensolehahkan, tapi dalam arti rombak total. Angel itu, gak iso. Angel. Justru malah laki-laki itu yang malah katutan. Begitu juga yang perempuan. Kecuali takdir ilahi, itu kuasa ilahi itu. Kalau memang awalnya itu misalnya laki-laki nih suaminya itu preman, pencuri, tukang bunuh, tapi istrinya ridho lillahi ta'ala, di penjara ditunggu sampai keluar penjara, dilalah tobat. Nah, endingnya adalah tobat, laki-lakinya tobat, suaminya tobat. Seperti itu banyak, tapi itu kuasa ilahi itu skenario Tuhan itu. Nah. Ya semoga inilah
Ada cerita nyata, ini cerita nyata. Malah cerita. Saya kenal dengan seorang perempuan yang usianya itu mungkin sudah 70-an, tapi secara fisik itu masih seperti 40-an. Jangan kayak muda itu. Beneran nih, temenan ini. Dan dia memang menjaga agamanya. Ya tapi dia bukan orang yang memang punya basic agama yang baik, ndak ya salatnya apik, sregep maca Quran, semuanya. Tapi ndak punya basic agama, yang tidak bisa mengajar, maksudnya ngono. Ndak bisa mengajar agama. Melahirkan 4 anak, yang keempat-empatnya itu tidak sejalan dengan ibunya. Dan ibunya ini ya kersane pangeran itu ditakdirkan menikah dengan suami yang memang punya basic agama yang kuat. Ustadz lah, cara saiki ustadz lah. Ya kitabnya mateng, Qurannya bagus, dia bisa membimbing. Dan laki-laki ini memang si suaminya ini lebih muda daripada istrinya. Kamu yang perempuan itu gengsi mendak ketika misalnya ada suami, ada orang yang melamar kamu, tapi usianya lebih muda. Ya paling mudanya ndak nemen lah, paling selisihnya itu 2 tahun atau 3 tahun itu maksimal lah. Kalau selisih 10 tahun, iya kasihan kamu. Apa? Apanya? Siapanya? Yang suaminya? Istrinya? Oh. Iya. Itu tadi keempat anaknya itu tidak ada satupun yang mengikuti jejak ayahnya yang sebagai pendai atau ustadz itu, dan secara kepribadian tidak ada yang ikut dengan ibunya. Maksudnya kekuatan istri itu kan pengaruhnya kan besar ya terhadap kesuksesan suami dan sebagainya, kesuksesan keluarga itu patokannya ada di istri. Selama istri bahagia itu keluarga akan harmonis, patokan itu. Tapi kalau istri ini masalah, keluarga ini masalah. Ya itu koruptor, pejabat koruptor itu istrinya sing masalah itu, sing jaluk antas ngono kae, sing regane sakmono. Akhirnya dituntut untuk mendapatkan itu korupsi. Caranya korupsi. Tapi suaminya meninggal lebih dulu. Jadi ini ya, laki-laki memang tidak pengen atau iya apa ya? Laki-laki itu banyak yang laki-laki yang cerdas, yang alim itu banyak yang tidak panjang usianya. lebih awet perempuan. Kayak Kiai Muzaki itu masih usianya 54 kalau tidak salah. Masih muda. Kiai Hamzah itu 72. Masih 72, sepuan beliau. Imam Nawawi itu sing ndak rabi iku 40 wafat kan. Imam Nawawi 40 wafat, 40 tahun. Karena saking cintanya suaminya kepada istrinya, di akhir hayatnya suami itu berdoa, tapi istrinya tidak mendengar karena di rumah sakit. Ya Allah, pertemukan aku kelak di surgamu dengan istriku di dunia. Jadi pancen nerimo istrine iku ya nerimo lillahi ta'ala mesti. Dan pada akhirnya ketika ditinggal oleh suaminya itu selama sekarang kurang lebih sekitar 14 sampai 15 tahun, yang usianya sekitar ya mungkin menginjak 60 ke atas lah. Kalau 70 belum ada, tapi 60 ke atas. Itu seperti wajah-wajah usia 40 atau mungkin lebih muda daripada itu, dan kepribadiannya juga baik. Itu adalah barokah daripada doanya para suami yang sudah meninggal lebih dahulu, dan dia menjaga adab, dalam arti memang tidak mau menikah
setelah ditinggal wafat oleh suami karena sudah punya 4 anak. Yaitu minta kamu nanti mintalah semoga nanti dijodohkan di akhirat, semoga nanti dijodohkan dengan suami atau istrimu di dunia. Kayak ceritanya Habibie Ainun itu loh. Bukan Ainun Qalbi tapi. Ainun Qalbi itu calonnya. Ya. Saya tuh punya hutang dengan kamu ya. Mau cerita tentang itu ya, tanda-tanda jodoh ya. Iya. Siap ya. Kalau ini hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan ya sekalipun aku durung rabi tapi aku kan bisa mengamati. Tidak kudu rabi sih Mas. Orang-orang itu saya tuh pasti mengamati karena memang tuntutan jurusan. Pertama tuntutan jurusan basicnya itu kan hukum keluarga, berarti harus memahami hakikat keluarga. Ramadan ono nur aini. Jadi hampir satu satu RW di rumah saya itu saya tahu corak keluarganya itu saya tahu, dan hampir mungkin satu desa kan. Karena bapak saya itu adalah perangkat desa, jadi saya sering survei sensus penduduk itu biasanya sering membantu. Jodoh itu kata ulama ya, kata semuanya jodoh itu ada di tangan Tuhan, maksudnya ada di kuasanya Allah. Kalau memang Allah itu tidak memberikan jodoh ya selamanya akan jomblo sampai akhir hayatnya. Karena memang oleh Allah tidak diberikan, masih di tangannya Allah, di kuasanya Allah. Lah diwene mesti ngono. Tapi konsep jodoh itu sama dengan konsep rezeki. Yaitu kita sudah pasti setiap manusia itu sudah ditetapkan rezekinya, cuma cara mendapatkan rezekinya itu berbeda-beda. Ada yang langsung maksudnya tanpa ada kerja jerih payah tapi dia mendapat. Ada yang harus dikasih tahu rezekimu itu di sana, kamu ambil, caranya gimana? Kerja. Ternyata kerjanya ikut orang kemudian ke Kabupaten Malang, dapatlah itu rezekinya, bisa menafkahi keluarganya dan sebagainya. Jodoh juga seperti itu. Jodoh itu ada di kuasanya Tuhan. Ada yang langsung kamu memang langsung dikasih tahu. Ada juga yang kamu harus menggapainya sendiri. Kamu harus menggapainya dengan jerih payah. Tapi rata-rata itu yang nomor 2 itu. Jadi soro dhisik sadurunge nikah itu biasanya soro. Konsep jodoh, rezeki dan kiamat itu sama. Kiamat tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana bentuknya. Rezeki juga kita tidak ada yang tahu kapan turun dan bagaimana bentuknya. Jodoh juga kita tidak ada yang tahu siapa, kapan akan menikah dan sebagainya. Tetapi ada tandanya. Ono tandane. Nah iki sing tandane iki sing harus ditengeri. Bahasa saya itu isyarah. Ono isyarah. Ya sama seperti sama seperti orang alim itu kalau dia cerdas itu dia pandai menangkap isyarah. Saya tuh tidak tahu kenapa itu mesti ketika ada orang yang mau meninggal itu mesti ono isyarah. Ya entah itu dia kalau orang mati ya, orang meninggal itu kalau dia ada tanda-tandanya di rumah sakit itu, kalau dia memang sakit secara fisik itu hidungnya itu mulai melebar, lubang hidungnya itu mulai melebar. Ini pernah saya ceritakan belum ya, lubang hidungnya mulai melebar. Itu katanya sebagai tanda untuk bisa ditutupi oleh kapas maksudnya. Daun telinga, ini apa jenisnya? Apa daun telinga ya?
Yang bawah ini loh. Ada dua bentuk, ada yang cekung ini, ada yang nyambung. Nah, itu nempel dengan di sini maksudnya. Nah, terus kemudian pucet, biasanya begitu, badannya pucet. Nah, itu biasanya rohnya mau dijabut. Paling tidak ketika seperti itu, ketika mendapati orang sakit seperti itu, diminta orang yang ada di sampingnya itu untuk segera mendekat dan ditalkin. Tanda yang lain apa? Misalnya di luar kebiasaannya dia meminta maaf. Aku wis njaluk sepurone sing wakil, misalnya dulu itu saya punya salah begini, ndak ada sebab, ndak ada apa, moro-moro minta maaf. Atau biasanya ada sesuatu, ya biasanya memang begitu, di luar kebiasaan. Ngomong di anake, aku nduwe duit tak taruh di bawah bantal. Iku nuwun sampean ya, kasihkan ke A. Tiga nyaur utang misalnya. Dilalah ternyata setelah itu meninggal. Kepleset jatuh meninggal. Atau sudah ada persiapan biasanya. Biasanya persiapannya dikasih celengan. Dia beli kambing 4, sudah dibesarkan selama beberapa bulan, terus kemudian dia pesan kepada putranya, pokoknya ini nanti kamu jual untuk biaya keluarga. Ternyata setelah itu meninggal. Pasti ada, mesti ada. Seperti itu. Lah kalau jodoh gimana jodoh? Jodoh itu juga ada. Kamu merasakan atau tidak, itu pasti ada tandanya. Sehingga kamu pintar-pintar ya, pintar-pintar meneliti ya, pintar-pintar niteni. Satu, konsepnya sama dengan, bagi saya konsepnya sama dengan isyarah di dalam istikharah. Istikharah itu bagaimana kita mendapatkan jalan khair. Istikharah kan tolabul khair. Kata ulama itu ada dua cara, satu dengan secara sadar, yang kedua dengan tertidur. Tertidur itu berarti lewat mimpi. Tapi yang lewat mimpi itu tidak sembarang orang. Ada isyarah yang lewat mimpi, istikharahnya lewat mimpi itu tidak sembarang orang. Rata-rata bagi orang awam itu isyarahnya yaqadzatan, secara sadar. Bagaimana itu? Misalnya ada orang istikharah mau kuliah ke UIN Malang. Antara iya dan tidak. Pilihannya itu, iya atau tidak. Dia istikharah sudah 1 minggu rutin. Tidak tahu kenapa kemudian ada tetangganya atau mungkin saudaranya, dia mengirimkan brosur. Ternyata brosurnya UIN Malang. Mengokohkan itu misalnya kejadian 3 hari setelahnya orang tuanya kemudian bilang kamu paling jauh Malang lah, kuliahnya Malang lah paling jauh. Karena ada 2 tanda, 1 tanda dari kerabatnya, 2 tanda dari orang tuanya, berarti sudah dapat izin. Ya sudah, itu berarti istikharahnya jawabannya. Kalau jodoh juga seperti itu, ada yang memang lihat mimpi, tafsir mimpi berarti. Tapi ini jarang, tafsir mimpi ini jarang. Yang kedua, kamu akan dikasih tanda-tanda bagaimana karakter jodohmu. Yang paling mujarab itu dari orang tua. Tidak tahu kenapa itu kalau saya neliti itu pasti kriteria yang paling pas itu adalah kriteria yang disampaikan dari orang tua. Secara sadar atau tidak sadar, kamu misalnya ngobrol dengan orang tuamu misalnya. Wala nduk. Kamu itu kan masih kuliah, misalnya perempuan, kolbi misalnya ya. Kamu kan masih kuliah. Masih semester 4. Terus kemudian ibunya bilang, ibu itu dulu menikah itu usia 25. Ibu itu dulu menikah usia 25. Kayaknya mbah-mbahmu juga begitu. Mbah-mbahmu itu kalau ibunya ibu berarti neneknya itu juga menikah di usia
Saya lebih muda 24. Itu cerita biasa tanpa sadar, cerita biasa. Kamu sadar tidak sadar itu adalah sebagai satu isyarat. Oh, kurang lebih nanti usia menikah saya itu antara 24-25. Terus kemudian di satu sisi bapaknya Kolbi itu juga bilang ke anaknya, ke Kolbi sendiri, kamu kan perempuan. Nah, kamu kan perempuan, Kolbi, kamu kan perempuan. Boyo nanti suamimu lah yang kesini, jangan kamu yang kesana. Apa maksudku ya? Suamimu lah yang kesini, maksudnya suami yang ikut ke rumahnya istrinya. Suamimu lah yang kesini, jangan kamu yang kesana. Ini sudah tak siapkan ini. Padahal itu guyon, misalnya guyon. Itu bisa jadi tanda isyarat kedua. Nah, terus kemudian ya misalnya kakekmu atau mbahmu, ya Allah, saya kok kepengin, misalnya kakeknya itu sudah usia 72, 75 lah, mampu lemah ya. Saya kok kepengin di sisa mati sadurunge aku meninggal itu bisa menjumpai pernikahannya Kolbi. Nah, kamu bisa menghitung. Kolbi itu bisa menghitung kira-kira mati nih mbahku kapan ya. Kayak 5 tahun kas deh. Kayak usia 80, kayak wis pol mampus. Wis mentok iku wae. Oh, berarti kurang lebih ya 5 tahun lagi lah, sekitar 5 tahun lagi Kolbi menikah. Dan tanda-tanda yang bisa kamu ketahui baik itu, tapi tanda yang paling ampuh atau paling akurat itu satu dari orang tua, karena memang tidak tahu kenapa ya ridullah fi ridul walidain. Otomatis orang tua, bagi saya orang tua itu punya laduni terhadap anaknya. Punya firasat yang akurat terhadap anaknya. Yang kedua, dari kerabat yang memang punya kekerabatan yang kuat dengan kamu. Yang ketiga, dari sahabat. Kamu punya sahabat bestimu itu. Besti yang kamu kalau pisah atau yang sudah apa istilahnya? Ya berpisah itu ketemu itu mesti kangennya masya Allah, nangis sampai ditangisi. Itu berarti sahabat. Sing ketika sedih ya disupport, kemudian ketika semangat, ketika senang juga juga ikut senang dan sebagainya. Ketika salah ditegur dan sebagainya, itu kan sahabat sejati, makanya. Itu ikatan batinnya kuat. Barangkali Allah itu menurunkan isyarah lewat sahabatmu itu. Kamu meminta pertimbangan ke sahabatmu. Sahabatnya misalnya Nur Aini misalnya. Kolbi sahabatan dengan Nur Aini, sudah klop misalnya. Nah, aku minta pertimbangan ke kamu. Ada laki-laki namanya Azka. Dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah mau ya niatnya mau ngelamar lah. Tapi belum tak kasih jawaban karena masih ya Azka, saya belum kenal Azka maksudnya. Ya misalnya maksudnya belum kenal Azka. Tapi fotone ya ngene iki yo. Arek iku arek iku enggak gelem celanaan, sarungan tok. Senengane yo majelis taklim, ngaji ngono. Minta pertimbangan ke Nur Aini matanya. Kayaknya kalau versi kamu, komentar kamu gimana? Cocok apa enggak dengan saya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Enggak tahu kenapa, maksudnya enggak tahu kenapa kamu kayaknya memang enggak cocok deh dengan si Azka. Kamu cocoknya itu dengan Nasrul. Bisa. Terus kemudian
eh tapi orang tuanya, tapi bapak saya cocok sudah sama Azka karena sudah akrab misalnya. Sudah akrab dengan Azka karena main catur juga oke, ngerokok juga oke. Cerita-cerita juga oke. Soalnya bapak itu sudah oke dengan Azka. Tapi ibunya Kolbi yang agak gimana? Maksudnya ya antara iya dan tidak. Aku kok agak mamang ya, agak khawatir, agak ragu. Terus kemudian ketika prosesi lamaran itu kan masih meminta. Azka di situ masih meminta, tapi sudah akrab, sering ke rumah sudah ngopi karo bapaknya maksudnya. Sampai akrab itu kan untuk mencuri hatinya bapaknya maksudnya Azka itu. Nah, kemudian pada waktu lamaran ada kejadian-kejadian yang memang tidak dikehendaki, seperti misalnya ya ada nggak tahu kenapa itu. Misalnya ada kejadian seperti kecelakaan di depan rumahnya, atau ada kejadian misalnya ibunya kesandung, terus ada kejadian misalnya ya apa ya ada ular dan sebagainya. Nah, itu bukan kehendak kamu, tapi itu isyarah juga. Kayaknya memang enggak jujur. Nanti kalau dipaksa itu nanti kayaknya kok enggak ya. Nah di sini Kolbi ini harus benar-benar mantep. Bilang tidak ya tidak. Katakan no. Katakan no kepada Azka. Jadi itu ya. Jadi itu ada isyarahnya bisa lewat mimpi. Yang kedua bisa secara sadar. Yang paling akurat itu dari orang tua. Kemudian yang kedua itu dari kerabat. Yang ketiga itu dari sahabat. Saya buktikan itu akurat ternyata. Memang seperti itu. Saya kan sering dijadikan sebagai konsultan orang-orang yang mau menikah. Aku diurung ketemu jodoh deh ya. Aku diurung rabi. Pernah itu kayaknya tahun kemarin. Tidak tahu kenapa. Dia tahu nomor saya itu dari siapa tidak tahu ya. Kayaknya dikasih tahu orang. WA begini. Ngapunten Ustadz, saya pengen ketemu jenengan. Saya namanya begini. Saya mau sowan dengan jenengan untuk membahas masalah nikah. Saya minta untuk lewat WA aja Mbak. Urgent Ustadz. Ini urgent. Ini sangat urgent Ustadz, soalnya tidak bisa diutarakan lewat chat WA dan sebagainya. Harus ketemu langsung. Akhirnya ya sudah. Hari Ahad saya longgar. Kamu kesini ketika ketemu di Masjid Tarbiyah itu. Masjid Tarbiyah sebelah Beduk. Apa? Nah, dia kesini dengan siapa? Dengan calonnya. Dia kesini perempuan itu kesini dengan calonnya. Wah, ndek hati. Dia cerita dan sebagainya. Ceritanya itu yang perempuan itu memang ya apa ya? Posesif. Perempuannya itu posesif. Kalau tidak sesuai dengan keinginan dia, tidak mau. Tapi sebenarnya posesifnya dia untuk kebaikan laki-lakinya, tapi terlalu ekstrim bagi saya. Karena hampir setiap jam itu diawasi. Jadi perempuan itu saking posesifnya itu WA itu pasti ya paling setengah jam lagi WA dan sebagainya. Kalau tidak dibalas itu nanti akan marah. Si laki-laki ini dia itu posisinya sedang kerja di sebuah pabrik yang memang itu pulangnya itu memang maghrib pulang, dan dari keluarga yang memang ya dari keluarga awam, dua-duanya itu dari keluarga orang awam. Uniknya itu perempuannya itu selalu mengingatkan sholat kepada calonnya itu. Cuma ya
karena tuntutan pekerjaan kadang tidak tepat waktu, kadang kodok maksudnya ngono. Kadang kodok akeh kodok subuh ndak tangi dan sebagainya. Kamu kan sudah tak WA sejak jam 4:30. Terus WA-mu itu katanya. Terus WA-mu ndak aktif jam itu. Kamu kemudian balasnya jam 6. Berarti kan subuhanmu kan jam 6 kata perempuan. Berarti kan subuhanmu kan jam 6. Atau mungkin kamu belum subuhan. Ketat sekali versi dia, no. Karena bagi si perempuan itu kebaikan apa? Dia tuh kepengen laki-lakinya tuh dibentuk sebagai laki-laki yang punya pribadi yang solih. Pribadi yang solih. Pandangan dia adalah ya laki-laki inilah yang nanti menjadi imam, yang nanti akan membimbing istrinya. Nah, pada saat itu memang kompetensi atau kualifikasi agamanya itu lebih baik yang perempuan. Cuma itu yang ya saya rasa memang bukan dari kalangan pesantren sehingga dia terlalu ketat. Kemudian ketika ini belum menikah ya, belum menikah itu dua orang itu sudah saling saling berbeda pandangan dan itu konflik, Gak ono sing ngalah. Sing lanang karo sing wedok gak ono sing ngalah. Jadi saya itu di sana itu sebagai pendengar. Ya Allah. Jadi sing wedok ngoceh, ndak entek ndak titike. Iki kapan titike? Kapan aku ngomong ya ono. Sing lanang ndak begitu. Maksudku iku ndak ngono. Gelut calore iku. Jadi secara konsultasi itu kurang lebih 3 jam itu saya hanya ngomong itu paling ya setengah jam itu potong-potong kan. Itu saya sebagai pendengar setia. Nggih ngono nggih. Oh iya. Iku durung menikah iku ribut ya. Wong loro iku ribut ya ngono iku. Ya sudah gini aja wes tak kasih solusi, Biar nanti maksudnya kan tujuannya mbaknya kan juga baik untuk meningkatkan agamanya si laki-laki. Soalnya pesannya bapaknya itu kamu kalau bisa, kamu kan laki-laki, bapaknya perempuan, kamu kan laki-laki, nanti kan jadi imam. Ya paling enggak bisa membimbing dan paling enggak mintanya bapaknya sebelum wafatnya itu adalah jamaah, rutin istiqomah jamaah di masjid maksudnya. Nah dia itu sholat tapi sholatnya itu di rumah, nggak di masjid. Bagi perempuan itu nilai kesolehannya itu nilai keseriusannya adalah ketika melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ketika sholat di rumah itu belum serius katanya begitu. Dibuat kesepakatan aja. Yang mbaknya ini pengennya apa di list, dibuat listnya. Yang masnya ini pengennya apa di list. Oke lah, yang nanti dipantau peribadatannya itu dipantau oleh mbaknya. Mbaknya bisa tanya-tanya ke masnya, tapi jangan per jam. Nah, nanti khawatirnya di jam kerja nanti dan sebagainya itu tidak dibalas, nanti khawatir mutung. Ya disepakati aja di setiap jam ini. Subuh setiap jam 5 kamu bisa tanya. Atau ketika itu masnya ngabari saya sudah sholat subuh misalnya tanpa sampai begitu ya Allah. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang dia tidak menghubungi saya, berarti paling ya sudah harmonis lah paling. Kalau udah gitu sudah ganti. Aduh ya Allah. Banyak orang seperti itu. Bahkan ada juga yang minta ke saya, Ustadz, nama saya ini, saya dari daerah ini, usia saya sudah 27 tahun. Saya minta untuk jenengan nikahi, Ustadz. Bagi saya iki ketuaan iki ngono.
Ya Allah. Tapi saya nolak halus Mas. Ngapunten saya sudah punya calon. Padahal calonnya orang aneh-aneh. Ya Allah. Udah. Saya 3 kali seperti itu. 3 kali diminta seperti itu. Dugaan saya yang pertama itu memang dia pernah ikut ngaji online dengan saya. Terus kemudian mendengar aduh ya Allah. Aduh. Ibu dosen kayaknya. Ya seperti itulah. Itu cerita-cerita, maksudnya di sampai usia saya sekarang, maksudnya yang belum menikah ini kan juga banyak godaannya. Godaan yang lain itu nanti yang perempuan ini ya, saya kasih tahu godaan kamu nanti. Kalau laki-laki biasanya jarang, karena laki-laki yang meminta, yang menghitbah. Pasti dan ini sering ditemui. Suatu saat kamu itu ketika sudah punya value, sudah punya nilai di mata orang banyak, sementara terutama di masyarakat. Oh ada Anissa misalnya, Anissa, dia anaknya orang seperti ini. Oh ini tetangga-tetangganya bilang Anissa ini santri, kemudian lulusan UIN, di S1, nanti juga lanjut S2 dan sebagainya. Nah, dia juga mondok. Dan sebagainya, agamanya bagus dan sebagainya. Pasti nanti akan ada orang yang melamar, laki-laki yang melamar. Nah, laki-laki. Jadi Anissa ya, selevel Anissa itu diam di rumah itu pasti ada yang datang. Iya. Jadi duduk di rumah aja ketemu jodohnya. Nah, ketika ada yang melamar dengan kriteria seperti apa ya? Ya dengan misalnya yang pertama yang melamar kriteria seperti Azka lah. Seperti Azka. Tapi orangnya mithlu Azka. Duduk Azka tapi koyo Azka. Datang laki-laki pertama santri, juga sama-sama santri. Datang dari keluarga yang biasa, sederhana. Bapak ibunya juga orang sederhana. Ya cuma si Azka yang semisal Azka itu. Nah, semisal Azka, laki-laki pertama ini rumahnya itu dekat dengan masjid atau musola misalnya. Sehingga image masyarakat di sana itu keluarganya itu taat ibadah, maksudnya sering jamaah ke masjid atau musola. Tapi masalahnya dia itu bukan dari keluarga yang punya ekonomi mampu maksudnya. Ya ekonomi pas-pasan lah. Rumahnya juga rumah biasa. Kemudian dipertimbangkan sama Anissa karena tidak bisa menjawab seketika itu. Pasti orang tuanya Anissa akan akan jawaban itu pasti ada di Anissa sendiri. Kamu mau atau enggak? Kemudian misalnya 1 minggu kemudian Anissa sudah istikharah, bapak ibunya sudah istikharah dan sebagainya. Tidak ada tanda-tanda keburukan maksudnya. Tidak ada tanda-tanda keburukan. Sepertinya mulus-mulus saja, tidak ada penghambat dan sebagainya. Ketika ditanya orang yang seperti Azka itu datang lagi, bukan Azka tapi mithlu Azka itu datang lagi. Karena dikasih tenggang waktu 1 minggu
datang lagi beserta orang tuanya. Gimana, sudah ada jawaban? Jawabannya Anissa, iya, diiyakan. Kemudian itu sudah ditentukan tanggal akad nikahnya dan sebagainya. Pasti ujiannya itu antara kesepakatan khitbah sampai akad nikah. Ini pengalaman orang banyak ya. Semakin jarak antara penerimaan khitbah itu, lamaran itu dengan akad nikah semakin lama, ujiannya semakin berat, semakin lama juga. Semakin dekat, semakin menipis. Makanya orang tua itu biasanya dangai, paling selisihnya itu ya 3 bulan lah, 3 bulan 4 bulan. Karena tradisi orang sekarang itu kan ya menyiapkan walimahnya, resepsi dan sebagainya, itu butuh biaya. Nah, datang 1 minggu kemudian orang postur tubuhnya seperti ulil. Postur tubuhnya seperti ulil. Tapi dia datang dengan keluarganya juga. Bukan ulil tapi cara berpakaian itu gaul. Cara berpakaian itu modern, kekinian. Dia pakai celana, datang pakai celana, pakai batik. Tapi tidak kopiahan. Tidak pakai kopiah, tidak pakai peci. Dan ternyata setelah memperkenalkan diri, bapaknya itu adalah pejabat. Dia dari keluarga yang keluarga mampu, lebih dari mampu. Secara tampang wajah lebih ganteng yang nomor 2 ketimbang yang nomor 1. Lebih ganteng yang nomor 2 ketimbang yang nomor 1. Secara ekonomi juga begitu. Tapi seperti ulil maksudnya, seperti ulil. Tapi kelemahannya satu, kelemahannya agamanya jeblok. Pokoknya agamanya gak ada akhlak belas. Dia dikenal sebagai orang yang ura-uraan lah. Maksudnya urusannya itu hanya urusan politik dan sebagainya. Jarang sholatnya sudah tidak trep lah. Godaannya di situ. Kalau di keluarga perempuan itu tidak kuat, baik dari bapak ibu dan juga si perempuannya itu tidak kuat, pasti akan ada yang goyah. Sehingga akan berpaling dari pinangan yang pertama ke pinangan yang kedua. Ketika ternyata pinangan kedua yang diterima, ini kisah nyata dan sering terjadi. Ketika berpaling dari khitbah pertama ke khitbah kedua, endingnya adalah ketika menikah dan sebagainya, endingnya pasti cerai. Endingnya pasti cerai, pasti itu. Pasti cerai. Saya tidak pernah menemukan kalau sudah berpaling dari pinang pertama kedua itu langgeng-langgeng. Iya, mungkin memang dia tidak betah dengan cobaannya, dia bisa menghadapi cobaannya. Endingnya pasti cerai karena tidak betah itu. Alasannya pasti tidak betah. Nah itu ya, itu cobaan dan itu pasti terjadi. Sehingga tunggu saja waktunya maksudnya. Ditunggu saja waktunya kapan dan kamu sudah siap ketika itu. Ya, semoga kita yang di sini itu diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam dan juga kesabaran yang tinggi. Karena banyak sekali godaan-godaan, cobaan-cobaan sebelum akad nikah, tapi setelah akad nikah itu plong, biasanya begitu. Kata orang-orang seperti itu. Bukan kata saya, kata orang-orang. Saya belum menikah soalnya. Pertanyaan kapan menikah itu kayak pertanyaan kapan kiamat. Ya Allah. Tidak bisa menjawabnya. Hanya Allah yang tahu. Sudah jam 9 ya. Sini kas. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau akeh cerita nih malah. Khilafan lil hawi. Khilafan halinulayani. Lil hawi marang kitab Al-Hawi karyane Imam Mawardi. Khilafan halinulayani lil hawi marang kitab Al-Hawi karyane Imam Mawardi. Karofi'i kaya dene pendapat Imam Rafi'i di dalam kitab Muharrar. Ono detalikan itu ibaratnya. Ibaratul Rafi'i fil Muharrar itu redaksinya seperti itu. Tapi ditampilkan juga di Minhaj.
Wa inna dzura senajan to ningali sapa rajul bi ghairi syahwatin kelawan tanpa syahwat au ma'a amnil fitnati utawa ing dalam sertane aman saking fitnah alal mu'tamadi mitraqul mu'tamad. Goyah di sini kembali kepada goyah pada keharaman nazar bagi laki-laki ya. Jadi keharaman nazar bagi laki-laki itu sekalipun laki-laki itu tidak syahwat atau aman dari fitnah tetap haram versi mu'tamad. Versi mu'tamad. Lah maksudnya syahwat itu apa? Syahwat itu adalah talazuz bin nazar. Nah, jadi sampean melihat perempuan kok talazuz bin nazar, kok semakin enak, semakin nyaman, semakin tidak bisa berpaling. Kamu kekunci di situ. Cara kerja kamu tahu, ono smart mesem dan sebagainya itu. Cara kerjanya seperti itu. Dia akan menggedekan syahwatnya. Sehingga seakan-akan pandangan laki-laki itu, misalnya yang smart mesem perempuan, berarti pandangan laki-laki terkunci dengan dia. Seakan-akan ketika melihat dia itu nikmat sekali. Itu juga sebaliknya, laki-laki ke perempuan itu akan terkunci dengan sendirinya di bawah alam sadar. Nah, tapi itu tidak mempan ketika bagi jenengan-jenengan yang kuat imannya maksudnya. Akeh zikire maksudnya. Sing akeh zikire iku mesti ndak kuat di ngono-ngono iku. Kalau fitnah itu apa? Fitnah itu mailun nafsi wa du'a'u hailal jima'. Jadi di fitnah mailun nafsi wa du'a'u hailal jima'. Laki-laki melihat perempuan itu ketika melihat perempuan itu pengennya mesti ngumpuli ya, kepengen ngumpuli ya. Itu khawatir gawat itu. Itu sudah fitnah. Kalau syahwat ya, syahwat itu talazuz bin nazar, pasti melihat perempuan itu enak. Lek ne fitnah itu melihat perempuan itu kepengen jima. Alal mu'tamadi. La fi nahwi mir'atin ora berlaku, ora haram ing dalem sepadane cermin. Kama afta kaya oleh fatwa bihi kelawan la fi nahwi mir'atin sapa ghairu wahidin ulama akeh mate ora mung siji tok omong. Selain ulama siji. Di annahu lam yaroha wa innama ra'a mithalaha. Itu ilate. Kenapa? Ya kayak sing kemarin sing tak kasih tahu bahwa orang melihat cermin itu tidak haram karena dia tidak melihat zatiyahnya mar'ah tapi misalul mar'ah. Seperti pantulan cahaya lah. Seperti ini hukumnya sama dengan kita melihat di air atau di handphone, di layar, karena itu pantulan cahaya. Tapi dobitnya tetap tidak boleh ada fitnah dan tidak boleh ada syahwat. Itu dobit yang paten. Wa qaulul Isnawi utawi pendapate Imam Isnawi tabaan krana anut liraudhati marang kitab Raudhah jenenge Raudhatut Thalibin. Nah Imam Nawawi dawe aswabu hilun nazari ilal wajhi wal kafaini inda amnil fitnati. Aswabu utawi miturut pendapat sing bener jare Imam Isnawi itu Imam Nawawi maksudnya yang diikuti Imam Isnawi iku hilun nazari halal ningali ilal wajhi marang wajah wal kafaini lan epek loro inda amnil fitnati yang dalam nalikane aman saking fitnah. Nah, kata Imam Nawawi di dalam Raudhah dan itu dipedomani juga oleh Imam Isnawi, laki-laki melihat perempuan itu boleh kena melihat perempuan itu pada wajah dan kedua telapak tangan ketika memang aman dari fitnah. Maksudnya ketika melihat wajah dan kedua telapak tangan itu ya aman saja. Tapi kalau ini dhaifun. Kalau Islami sing ngene iki iku dhaifun lemah. Wa kadzalan ku kaya mungkin-mungkin dhaif ikhtiyarul Azra'i utawi pilihane Imam Azra'i qaula jam'in ing pendapate sekelompok ulama. Pendapate bihilli nazari wajhi wa kafi ajuzin. Bihilli nazari wajhi kelawan halale ningaline wajah wa kafi ajuzin lan telapak tangane wong wadon tuwa
Ai maksudnya iku bihali nadzuri wajhi ajuzin wa kafi ajuzin maksudnya. Yuk manu kang dadi aman min nadzurihima saking ningaline wajah lan kaf al fitnatu fitnah. Imam Adzra'i pilihannya beliau sendiri berdasar ijtihadnya memilih pendapatnya sekelompok ulama yang mengatakan boleh nazar laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangannya wanita yang sudah tua jika memang itu memang tidak ada fitnah, aman dari fitnah. Tapi ini dhaif. Wala yahilu lan ora halal apa an-nadzaru ningali ila unukil qurati marang gulune wong wadon warok sihalan sirahe wong wadon qot'an kelawan pasti. Ai bila khilaf. Kalau khilaf iki enggak usah mencari-cari kaul yang mukabilnya karena memang tidak ada khilaf ini. Paten ini murni. Tidak boleh laki-laki melihat leher dan apa? Ra's itu apa? Kepala. Jadi ya, sing perempuan itu kudu benar-benar ditutupi. Jangan sampai rambutnya itu ketara. Jangan sampai rambutnya ketara. Pakai gawe kasa ya kayak gawe kasa dan sebagainya. Nah, ya kayak sing pernah tak utarakan itu lek kerudungan ya sing rapat. Ojo di singkar-singkar ini. Karena ketok man. Kepenak azka malah. Malah ana fitnah. Wakil lan diucapaken apa yahillu. Maksud itu qaul yang sudah mutlak qot'an. Bahasa qot'an itu bila khilaf. Yahillu halal ma'al karuhati dalam sertane makruh apa an-nazaru ningali bila syahwatin kelawan tanpa syahwat wa khaufi fitnatin lan kelawan tanpa khawatir saking fitnah ilal amati marang budak wadon. Bolehnya ilama baina surati warubati. Ilama kejaba anggawuta badan baina surati kantap ing dalam antarane pusar warubati lan dengkul. Li annahu kana temen setuhune ma baina sura warubah iku auratuha. Aurati amat fi sholati dalam salat. Menurut qaul kalau ada kata qila berarti dhaif ya. Dhaif didoifkan maksudnya versi Fathul Mu'in. Makruh hukumnya melihat budak perempuan sekalipun tanpa syahwat, tanpa adanya syahwat dan juga aman dari fitnah, kecuali mabana surah warubah, karena auratnya sama dengan laki-laki. Walaisalan ora-ono iku minal aurati, tetap saking aurat, apa asautu suarane perempuan. Fala yahrum mengko ora haram apa sima'uhu ngurungu sautul mar'ah illa in khosya utawa khusya atau khosya. Ila in khosya kejaba nalikane khawatir sapa rajul minhu saking si mausud fitnatan ing timbul fitnah awil taza utawa dadi nyaman dadi enak sapa rajul bihi kelawan si mausud kama koyo keterangan bahasahu kang wis bahas ing ma sapa Az-Zarkasyi Imam Zarkashi. Ini menurut qaul asoh ya, suara perempuan itu bukan aurat. Sehingga tidak haram untuk mendengarkannya. Kecuali, pokoknya dobet ini mesti ada ini. Illa in khosya min fitnatan. Kecuali memang dia mendengarkan suara perempuan dengan iswa. Dengan iswa itu dengan penuh perhatian, itu nanti akan muncul fitnah. Atau merasa nyaman dengan suara itu. Nah, hati-hati. Ndak talikane nomor 36 iku walau binahwi sima'il Quran. Sekalipun semisal ngurungu Quran, qori'ah itu. Nah, jadi terkadang laki-laki itu nanti akan salah fokus ya. Fokusnya itu bukan kepada ayat Qur'annya, tapi kepada keindahan suaranya sehingga itu malah begitu. Nah, terutama pendakwa wanita, apalagi yang masih remaja lah, gampang disorai. Kan di YouTube iku sing kondang iku sing anyaran iku sapa jenenge iku? Ya itu ning itu. Itu lek munggah panggung sorai. Wis. Ya Allah, larani ngono.
Qalal Bujairami lendek talikane Bujairami mengatakan wasautuha laisa bi auratin alal asah. Tapi haram isgha ilaihi inda khawfil fitnah. Nah iki wa idza quri'a babul mar'ati ahadun. Kalau ada seseorang laki-laki yang mengetok pintu rumah perempuan, fala tujibuhu bi sautin rahimin. Maka jangan kau jawab wahai wanita, jangan kau jawab dengan suara yang amat lembut maksudnya. Bal taulidu sautaha. Kamu harus benar-benar yang garang. Bi antakhudha tarafa kafaiha bi fiha. Dengan cara kamu meletakkan ujung-ujung daripada kedua telapak tanganmu di mulutmu dan kamu menjawabnya. Nah, maksudnya ini ono Nisa iku, Nisa di rumah sendirian, statusnya itu sudah punya suami. Nah, suaminya itu kerja karena pagi hari. Mari ono uli. Sing urung-urung ya, Pak. Rahman ya? Ada Rahman. Ono Rahman bertamu. Sekali. Iya kayak tukang paket ngono lah misalnya. Nah, boleh tukang paket paling diselane bareng ngono wis. Ono Rahman kepengin bertamu, kepengin sowan. Kepengin sowan kanca suwe maksudnya. Kanca Mahat Ali kepengin sowan. Pengen dolan lah mumpung ke sana. Mumpung ke rumahnya di situ maka. Rumahnya Nisa. Dilala suaminya pas kerja karena pas jam 9 pagi hari. Lek cara ndek fikih ya, cara fikih iku ojo malah di semanggaaken apa. Monggo Roman, ayo masuk wis. Malah dijagongi, malah dikasih yes di apa? Di depan rumah iku malah ditanya-tanya dan sebagainya. Cara fikih iku jawabe ndak oleh kalau diketok dok. Jawabe Nisa iku ndak oleh niki sinten ngono. Niki sinten. Iku ora oleh jare iki. Soale iku kok malah isgha bagi laki-laki. Jawabe sing garang. Sapa iki? Sapa iki? Atau pakai bi antakhudha tarafa kafaiha bi fiha. Ujung-ujung dari kedua telapak tangan. Nek cara ndek mubab iku biwatni zahri kafiha ala fiha. Ngene. Sinten iki? Jadi ndak genah. Iki cara fikih untuk caraku Pak. Iki fikih memang begitu. Karena tidak perlu AWA. Ya Allah, halis malah. Tidak perlu AWA. Wis pokoknya ndak timbul fitnah, ndak timbul syahwat ngono wis. Ya Allah. Wa afta ba'dul mutaakhirin wallahu alam bisawab.